Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama lengkap Bonifacius Etasi, nomor regis 61118077, Fakultas Filsafat. Di sini saya mau mengisahkan sebuah cerita klasik atau cerita kuno di kampung halaman saya, yaitu di daerah Biboki, khususnya di Kaubele. Saya awalan yang pertama saya mengisikannya menggunakan bahasa daerah atau yaitu bahasa Dawan. Anun mui pahtua fes inkana koko. Inan mui toba namfau no inan mui anfeto mese inkana fepleo. Saat inan lal koko in meu pemfau in me posangat namfau inan mui bean fau mui bibi namfau mui fafi namfau, pokoknya inan mui tanah sangat mui namfau. Eno nenos no fayat nanas mui bencana ya selanan tasin saya ngkunan uemna nokla soanfa sien nana sa oke na wal nufes nufnan kanna nuf leok nipe nufnan namnan, jadi sen bisa saya hak na balantuan na tasin saya no fai tia nak no fai inan nait inan feto inan mo en lael kurban inna sabana bala vero nok sisi nok maka baru inna taman tasinanna tasin mulai Helson banbaun sampai sanun fin sian sanun fanokonufa sian na luit na fani sian wala tasin na leon sian na hakap na fani uemna akat sian na fani la huma asla wetasin na leon. Saya menceritakannya menggunakan bahasa daerah. Di sini saya mau menerjemahkan apa yang telah tadi saya jelaskan menggunakan bahasa daerah. Konon ada sebuah cerita di kampung halaman saya yang diberi judul dari dulu hingga sekarang dengan julukan raja yang memimpin. Itu terjemahan secara lurusnya. Hiduplah mereka di sebuah kerajaan yang mempunyai sebuah putri yang bernama Feotleo, atau dalam bahasa Indonesianya disebut Putri Keramat. Dalam kepemimpinan raja yang bernama Koko, ia mempunyai masyarakat yang jumlahnya sangat banyak, mempunyai segala kekayaan yang ada dalam wilayah kerajaan, mempunyai sangat. Ketika ia pergi melakukan pelayanan atau melakukan perjalanan jauh, jika ada masyarakat atau penduduk yang kemudian dia selalu tunduk dan selalu kadang-kadang ada masyarakat yang benar-benar percaya kepada raja tersebut, bahkan mereka bisa melakukan sembahyang lebih mulia dengan cara berlutut, dengan menundukkan kepala ke bawah. Di suatu ketika pada saat raja melakukan perjalanan yang sangat jauh, dia
dari kerajaan Biboki yang mau pergi ke kerajaan Insana. Baru start dari pusat kerajaannya, dia melakukan perjalanan pada sore hari dengan jam 5 sore. Baru melakukan perjalanan, setibanya di tengah perjalanan, dia merasakan ada sebuah mara bahaya akan menimpa kerajaannya. Ketika sampai di satu wilayah yang bernama wilayah Usfal, dengan sebuah wilayah Usfal di bawah kaki gunung Leuknipe. Di situ ia merasa takutan akan terjadi sesuatu. Terakhir mereka mengetahan di situ. Pada saat penginapan di situ, sekitar jam 11 atau jam 12 terjadi tsunami. Tsunami tersebut menyebabkan kerusakan rumah yang sangat begitu parah, sehingga mereka harus lari ketakutan untuk mencari tempat perlindungan yang aman. Pada saat berlari mereka menuju sebuah gunung yang bernama Gunung Leuknipe. Mereka semua berkumpul di situ dari malam hingga pagi. Bahkan pagi air laut belum turun kembali. Nah, di situ raja mengambil suatu keputusan dengan cara mempersembahkan putri tunggalnya. Dia mempunyai putri satu saja yang bernama Fiotlu atau yang disebut dengan putri keramat. Ia mempersembahkan putrinya dengan sesajian yang ada, lalu mereka persembahkan putrinya, dinaikkan ke dalam perahu, lalu dorong perahunya dari gunung tersebut untuk masuk dalam laut. Pas saat mereka mendorong, putrinya mulai menjauh dengan perahu dengan sajian yang telah dipersembahkan, itu air laut mulai surut perlahan-lahan. Ketika air laut mulai surut, putri tersebut yang dinaikkan di atas perahu dengan sesajian terbalik. Tanpa sadar, terbalik sekitar 1 atau 2 menit. Tanpa sadar, putri yang tadi berubah menjadi buaya. Dan di situ air lautnya mulai surut sampai kembali seperti biasa. Nah, dari situ masyarakat bersama dengan rajanya, yaitu Koko, turun kembali ke tempat pemukiman mereka. Mereka mendirikan kembali rumah-rumah yang telah roboh, dan mereka mulai beraktivitas kembali seperti biasa. Dan sampai sekarang keyakinan di kerajaan Biboki meyakini bahwa buaya adalah tuan putri dari kerajaan. Jadi ketika ada terjadi suatu bencana dari laut, pasti orang pertama akan mempersembahkan sesajian bersama dengan raja di pinggir pantai. Sekian dan terima kasih.